yang paling penting menurut saya bagaimana dukungan publik, dukungan masyarakat, dukungan rakyat terhadap KPK. Yang penting itu kan. Dan yang kedua juga KPK sendiri harus menunjukkan performa kinerjanya. Prinsip di situ. Karena dengan itulah nanti trust-nya ada, kepercayaan itu ada. Tanpa itu. Bicara soal KPK ke depan, tak lengkap rasanya ketika tidak ada pimpinan KPK yang ada bersama saya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Saud Situmorang, salah satu pimpinan KPK. Terima kasih Pak Saud, memberikan waktu di program Aiman. Pak Saud, sudah resmi menjadi pimpinan KPK, sudah harus diselamatkan dulu tentunya. Selamat Pak Saud. Dan saya ingin tanyakan pada Pak Saud, sedih, berat, senang? Campur ya. Ya senang iya, karena kebayangkan Pak setengah tahun itu kan kalau kita ngikutin SOP yang lama kan katanya nggak boleh minum apa-apa gitu di mana-mana. Nggak boleh minum apa? Ya kan nggak boleh minum aqua, makan kalau ada tempat yang kita pergi, itu kan sesuatu yang tidak human Harus bawa sendiri Pak? Iya, tidak human being gitu. Itu juga bisa dikritisize. Berat itu Pak? Itu sebagai, kita kan harus ini ya, hubungan kemanusiaan itu kan bukan harus disingkirkan gitu loh. Artinya harus diubah undang-undang itu, peraturan itu? Oh ya, kita kan akan kita bahas nanti. Tanpa harus menurunkan kinerja, kita akan bahas tentunya. Jadi, apakah orang yang tidak bergaul dengan orang lain kayak robot seperti itu justru akan meningkatkan keberhasilan? Tapi nanti awalnya Aqua besok-besok terima mobil lagi Pak? Oh iya, makanya kan ada tim pengawas, ya kan? Di undang-undang baru udah bicara pengawas di situ. Di situ nanti harus kita pilih orang-orang yang kredibel. Nanti kalau kebanyakan lobby susah juga saya membayangkan ketika ada pimpinan KPK sering lobby atau sering ketemu orang, jangan-jangan nanti apa yang tengah diusut, apa yang tengah diselidiki, apa yang tengah disidik bisa bias Pak. Ya, jadi gini, dalam criminal justice system ataupun katakan dalam pengertian kerjasama, penegak hukum itu kan ada jaksa, kepolisian, hakim, itu kan institusi yang berada di luar kita. Ketika Anda harus bekerja sama dengan mereka untuk mengejar orang-orang jahat ini, yang greedy di luar ini, yang banyak masih berserakan ini, Anda kan harus melakukan koordinasi. Kalau itu terlalu rigid, bagaimana Anda bisa melakukan dialog dengan mereka? Anda menilai peraturan KPK sekarang terlalu rigid, terlalu kaku? Itu sementara saya lihat, sekarang saya belum di dalam ya. Tapi saya lihat seperti itu. Kenapa? Cerita-cerita itu sangat banyak bertebaran. Contohnya apa saja Pak? Tadi Anda sudah menyebutkan tidak boleh menerima makanan misalnya. Ya, tidak boleh makanan. Terus kemudian kalau ada seminar gitu ya, ada seminar 2 sesi. Sesi pertama sampai jam 10. Nanti sholat, makan siang kan. Itu makan siang itu nanti kita makan di kantin. Terus nanti kita balik lagi baru ke atas. Sementara di sini panitia udah nyiapin makanan. Apakah itu manusiawi gitu? Ya kan, jadi maksud saya kita kan sambil berinteraksi gitu, kita makan dengan mereka, minum dengan mereka. Dan itu tidak mempengaruhi independensi dan kredibilitas dari seorang pimpinan KPK. Ketika mungkin saja nanti apa yang diajak ngobrol, siapa yang diajak seminar, bareng-bareng seminar pada saat itu adalah orang-orang yang mungkin berkasus di KPK. Ya itu soal lain, kan ada check and balance. Satu orang kan tidak bisa memutuskan sendiri di situ, ya kan? Oleh sebab itu nanti ketika orang keluar compound dari KPK itu, dia harus dijelaskan kemana dia, dengan siapa dia bicara. Itu SOP harus ada. Itu yang saya buat dalam teori saya itu, yang strategic network itu harus ada counter. Ada yang mengikuti, tidak boleh dibiarkan begitu juga gitu. Jadi harapan kita dia harus melepaskan dari institusi-institusi asal. Pak Saud harus lepaskan jubah Badan Intelijen Negaranya. Bu Basaria juga harus melepaskan seragam Polri dia ketika dia jadi pimpinan KPK. Jadi artinya apa? Bahwa dia harus menafikan intervensi-intervensi yang juga datangnya dari lembaga asal pimpinan KPK ini. Bapak lama berkarir di Badan Intelijen Negara. Apa sih untungnya intelijen masuk ke dalam institusi KPK? Ya, jadi informasi itu 3 kuncinya. Kita dapat informasi banyak nih, yang kita kolek ini, apa gitu, data mengenai pajak, data mengenai orang-orang jahat, potensi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan hukum. Data yang banyak itu 3 aja dia. Artinya pertama itu adalah early warning, kedua forecasting. Jadi early warning ini gimana ini, akan seperti apa nih nanti ke depan ini pajak kita ini. Report ini kalau didiem ini warningnya seperti apa? Ini Setia Novanto ini kasus nggak ada warning sama sekali gitu. Setelah ada warning, early warning, forecastingnya. Forecastnya apa? Oh, kita harus segera mengadakan pertemuan. Panggil itu Freeport. Nah, terus bagaimana orang yang dikirim? Itu warning, forecastingnya. Problem solvingnya, kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi selama ini, 30 tahun saya bermain di 3 hal ini aja. Jadi informasi itu tidak didiam-diamin begitu saja. Jadi kalau gitu. ada orang intelijen di KPK, nggak mungkin salah lah KPK ke depan. Karena sudah ada sistem-sistem
yang memang biasa dilakukan di Badan Intelijen Negara dan sekarang diaplikasikan di KPK? Ya, Lebih aman lah. paling tidak begini, analisis boleh salah. Yang tidak boleh salah itu adalah tindakan. Pak Saud orang yang juga dekat dengan Pak Luhut Panjaitan, Menko Polhukam. Pak Saud pernah sama-sama saat Pak Luhut berada di Singapura menjadi duta besar Singapura, Pak Saud menjadi staf di sana. Ya, Betul, Pak? ya. Pak Saud, muncul pertanyaan kemudian, Pak Saud lama di Badan Intelijen Negara, BIN. Pak Saud dekat dengan kekuasaan yang sekarang Pak Luhut menjabat sebagai Menko Polhukam. Bagaimana rasanya kemudian menjadi pimpinan KPK dan melepaskan atribut-atribut semua dan kemudian mengedepankan independensi? Sulit, Pak, independen di tengah Bapak yang dekat dengan posisi alat negara dan juga pejabat negara. Ya, waktu kita mengajukan lamaran ke KPK itu, mengajukan diri untuk jadi pemimpin, kita kan diminta untuk nyebut orang yang kenal saya itu siapa gitu. Saya nyebut 2 nama di situ, Andi Wijayanto, teman saya ngajar di UI, terus kemudian Luhut Panjaitan. Saya anggap Luhut mengerti saya di masa lalu. Tetapi jangan lupa, saya bilang di pansel begitu, ini pertanyaan sama. Saya bilang, Ibu kalau tanya sama Luhut, pasti Luhut akan bilang sama Ibu, Saud itu orangnya keras kepala dan sulit diatur. Itu pasti Luhut pasti bilang begitu. Memang saya nggak bisa diatur sama dia gitu, karena memang visi saya beda. Tapi at the end, karena memang saya sering memberi masukan-masukan, dia juga mengerti saya gitu. Jadi ini check and balance, dia juga nggak, artinya belum tentu dia sayang sama saya gitu. Cuman dia, dia tahu saya seperti apa gitu. Bapak mengatakan bahwa Bapak menjamin independensi dan Bapak berani menolak titipan apapun. Oh iya dong. Kan Apapun titipan, meskipun dari teman dekat, meskipun dari orang yang pernah dekat, dan itu atasan sempat menjadi atasan Bapak, Iya. Bapak berani untuk menolaknya. Iya kan ada sumpahnya, udah disumpah. Ada kata-kata berani loh dalam sumpah itu. Keyakinan saya kan Presiden Jokowi sekarang kan udah komit sama memberantas korupsi. Cuman yang diinginkan itu adalah korupsi yang saya sebutnya itu membangun anti korupsi dengan peradaban baru. Peradaban yang tidak ada berdarah-darah yang menurut saya selama ini Berdarah-darah, Pak? saya nggak berdarah-darah karena itu Misalnya seperti apa? orang yang belum pasti di dalam penjebakan itu wajahnya udah di kamera loh. Itu nggak boleh kan, masih Dan setiap tersangka. tersangka di KPK selalu dibuktikan di pengadilan dan selalu sukses. Iya, itu betul. Conviction rate-nya Selalu tinggi. terbukti di pengadilan. Iya, conviction rate itu bagus dan itu kita harus ikuti. Yang kita perlu sadarkan kepada rakyat adalah bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan profesional, perfect, dan bisa yang saya sebut sebagai ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita bangun, yang membangun peradaban baru. Efek jerah tidak penting, Pak. Efek jerah harus, tetapi Ketika sudah menjadi tersangka KPK, orang sangat malu dan itu menjadi efek jerah. Tapi nyatanya kan angkanya nggak turun. Hari ini Lino masih masuk kan? Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu gitu? Tapi itu hal yang berbeda, bukan kemudian KPK yang disalahkan. Oh iya, makanya saya katakan kembali lagi, yang show off yang kita lakukan itu pun dengan jumlah yang begitu besar, dalam input output outcome-nya itu tidak ada pengaruh terhadap impact. Outputnya iya, masuk orang penjara banyak, outcome-nya juga begitu ya, inputnya uang kita ada proses sidangan, tapi KPK tidak mempunyai impact. Jangan-jangan kalau tidak ada efek jerah, tidak ada tersangka kemudian disimpan, tidak boleh diperlihatkan di depan kamera, akan jauh lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang ada. Nanti di pengadilan dia kan harus masuk gitu.